Salam kembali. Kita lagi bicara mengenai visi. Dan hari ini dalam session ini kita mau bicara mengenai sumber visi tersebut, khususnya di dalam sebuah gereja atau sebuah organisasi rohani, tapi khususnya dalam sebuah gereja. Seorang pakar bernama Thom Rainer telah menulis sebuah buku dengan judul Breakout Churches. Dan di dalam buku tersebut, ia telah mengemukakan sesuatu pola yang ia menemukan di dalam gereja-gereja yang disebut breakout churches. Mungkin perlu saya jelaskan apa artinya breakout churches. Breakout churches adalah gereja-gereja yang tadinya stagnan atau mandak atau tidak bertumbuh, tetapi kemudian bisa berhasil bertumbuh. Sehingga Thom Rainer menjelaskan ciri dari visi dalam gereja tersebut. Nah, biasanya secara tradisional visi sebuah gereja itu dicetuskan atau diumumkan, kalau boleh saya pakai istilah, diumumkan oleh pemimpin gereja itu, yaitu gembala atau mungkin sebuah badan pengurus atau lain sebagainya. Tapi Rainer mengatakan di dalam beberapa gereja yang dia mengamati, visi tidak muncul dengan demikian, tetapi muncul dengan dengan satu cara yang dia mengatakan bukan mereka, yaitu anggota gereja, menemukan visi, tetapi visi menemukan mereka. Dan waktu saya pertama membaca ini, saya mulai agak tertarik. Ini memang menarik karena coba kita lihat apa yang Alkitab mengatakan. Di dalam banyak gereja yang berhasil tidak berusaha mencari visi, tapi visi menemukan mereka. Mereka mempunyai visi yang kuat, tetapi mereka tidak harus menyusun visi tersebut dengan proses rapat panjang atau dengan banyak bicara. Mereka menggunakan apa yang saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan singkatan PPV atau profil persimpangan visi. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Rainer dengan istilah profil persimpangan visi. Nah, persimpangan jelas berarti di mana sesuatu bertemu. Dan Rainer mengatakan bahwa ada 3 perkara penting atau 3 sumber penting yang merupakan sumber dari sebuah visi untuk gereja. Pertama, ia berbicara mengenai gairah atau hasrat. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris menggunakan istilah passion. Dan saya dalam banyak ceramah saya berusaha menemukan sebuah kata yang cocok untuk bahasa Indonesia, kata passion, tapi masih sedikit belum tepat. Kalau bilang gairah, ya itu bagus. Hasrat memang ada sedikit unsur kurang bagus. Ya pokoknya semangat, passion, sesuatu yang membakar hatinya. Jelas nanti kita lihat 3 unsur dulu, lalu kembali saya membahas satu persatu. Unsur kedua yang menjadi sumber dari visi-visi yang disebut breakout churches adalah karunia, atau kalau boleh dikatakan karunia atau hasrat dari anggota-anggota atau jemaat gereja itu sendiri. Dan jelas masing-masing gereja tidak sama. Ada gereja yang punya karunia, banyak jemaat yang mungkin mempunyai karunia mengajar, atau mungkin yang lain mempunyai karunia untuk bisa kreatif, atau mungkin yang lain sebagainya. Saya telah menemukan banyak gereja di Indonesia di mana sebuah gereja tertentu yang namanya saya tidak sebut, tetapi di mana banyak pemimpin di dalam gereja itu businessman, sehingga mereka tahu cara. Jadi menurut Rainer, gereja-gereja breakout churches menemukan visi pertama melalui apa yang ada dalam hati gembala, kedua melalui apa yang ada di dalam hati jemaat. Dan ketiga, dan mungkin tidak kalah penting, saya tidak tahu mana yang terpenting, semua penting, adalah keperluan masyarakat. Nah, di sini bicara masyarakat, kita sedang berbicara mengenai masyarakat atau umat
ya, bukan umat gereja, tetapi umat atau masyarakat yang menjadi target atau yang menjadi sasaran untuk dimenangkan oleh jemaat tersebut, oleh gereja tersebut. Sehingga Rainer mengatakan bahwa di mana tiga unsur tersebut atau di mana tiga perkara tersebut bertemu, di situ adalah visi gereja. Justru kami menggunakan istilah PPV, profil persimpangan visi, yaitu di mana ketiga unsur tersebut bertemu atau bersimpangan atau tumbang tindih, disitulah visi gereja. Nah, coba kita melihat sedikit mengenai masing-masing unsur tersebut. Pertama, kita berbicara mengenai gembala itu sendiri atau passion dari gembala. Setiap gereja sangat dipengaruhi oleh gembalanya, passionnya. Jelas, itu sebabnya dia adalah gembala. Dia yang apa yang ada di dalam hatinya sangat menentukan, apa yang ada dalam hatinya sangat menjadi penentu arah untuk gereja tersebut. Jadi apa yang membuat Anda sebagai gembala, ya, saya anggap saudara yang menonton ini adalah gembala atau pemimpin gereja. Jadi mungkin kita harus bertanya pertama-tama, apa yang membuat Anda bersemangat? Atau dalam istilah lama, istilah dulu, kita suka pakai istilah beban. Apa yang menjadi beban Anda? Saya mengenal beberapa banyak gereja. Sebahagian mereka, gembalanya punya beban besar untuk doa. Ya, semua yang lain juga mempunyai kerinduan untuk berdoa, tetapi ada doa itu. Atau yang lain untuk mengajar, atau yang lain untuk pelayanan sosial, atau yang lain mungkin dia punya keahlian untuk menciptakan jaringan antara pejabat atau lain sebagainya. Nah, ini semua sangat mempengaruhi, karena jelas kalau gembala tidak mempunyai satu passion atau satu hasrat, jelas dia tidak bisa memimpin dengan baik. Yang kedua, yaitu kami lihat lingkaran yang ke sebelah kanan tadi, karunia atau gairah dan hasrat dari jemaat. Jemaat harus mengenal dan menggunakan karunia roh yang Tuhan telah memberikan kepada masing-masing. Memang di sini kami mengenal tidak semua gereja sama. Ada gereja-gereja tertentu di mana talenta-talenta atau karunia jemaatnya berbeda dengan gereja lain. Bagaimanapun juga akhirnya jemaat akan tertarik kepada sebuah visi yang ikut menyentuh karunia dan gairah mereka. Jadi kalau gembala mempunyai visi ke arah sini dan jemaat mempunyai visi ke arah yang berbeda, atau mungkin bukan mereka melawan, bukan mereka tidak mau mendukung, tapi mungkin tidak punya karunia, mungkin tidak merasa terbeban dan lain sebagainya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Lalu kemudian mungkin tidak kalah penting adalah keperluan masyarakat yang berada di keliling gereja. Nah, saya pakai istilah di keliling gereja, ya jelas di dalam sebuah kampung mungkin keliling, ya maksudnya lingkungan, entah itu lingkungan dekat atau lingkungan dalam kota besar, seringkali lingkungan gereja itu bisa puluhan kilometer. Yang penting mereka yang mau ditarget, yang mau dijangkau oleh gereja tersebut. Sudah terbukti berulang-ulang kali bahwa gereja yang berorientasi keluar atau bahasa Inggris outwardly focused church akan senantiasa memperhatikan keperluan masyarakat yang ada di keliling mereka atau yang menjadi target mereka. Gereja yang misioner senantiasa harus mengutamakan keperluan masyarakat yang mau mereka jangkau daripada memenuhi kerinduan jemaat. Mungkin ini
akan menjadi perbedaan besar di antara gereja yang sedang naik, yang sedang maju, yang sedang dipakai Tuhan, dan gereja yang sudah stagnan, yang sudah mandak. Yaitu mereka yang sudah stagnan lebih banyak melihat ke apa yang mereka mau, jenis musik yang saya suka, jenis khotbah yang memberkati saya, cara parkir yang menghormati saya, atau lain sebagainya. Saudaraku, kita gereja tidak berada di atas muka bumi untuk menyenangkan diri. Kita berada di atas muka bumi untuk menjangkau jiwa untuk Yesus Kristus. Itu adalah jelas. Jadi, keperluan masyarakat yang ada di keliling merupakan sesuatu yang sangat penting. Bisa jadi, saudara mau melakukan sebuah SWOT analysis. Nah, saya yakin kebanyakan saudara sudah mengenal apa itu SWOT. SWOT. Memang berasal dari bahasa Inggris dan sangat sederhana, tidak sulit. Kita menganalisa strengths, yaitu kekuatan atau keunggulan yang ada, weaknesses, kelemahan atau di mana kita tidak kuat, opportunities, kesempatan-kesempatan yang tersedia bagi kita, dan dalam huruf T, threats. Jadi, gereja bisa secara menyeluruh dengan melihat ketiga lingkaran, ketiga bundaran tersebut, gereja bisa mulai berpikir, oke, apa yang menjadi kekuatan dari gembala kita? Apa yang menjadi keunggulan atau talenta atau kekuatan dari jemaat kita? Atau mengenai opportunities atau kesempatan. Apa yang menjadi kesempatan-kesempatan yang terbuka di keliling kita? Nah, hal-hal seperti itu, kalau dinilai dengan baik, bila mana kita melihat di mana ketiga perkara, yaitu beban gembala, karunia hasrat dari jemaat, dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat yang mau dilayani, di mana ketiga perkara itu bertemu, itu yang kita menyebut sebagai PPV, yaitu profil persimpangan visi. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan mau memberikan kepada gereja sebuah visi yang membuat dia bisa berhasil. Nah, ada beberapa implikasi dari tiga pemikiran tersebut. Implikasi pertama adalah bahwa gereja akan melakukan hal-hal, gereja harus melakukan hal-hal yang gereja tersebut paling cakap atau sanggup melakukan. Visi akan menolong gereja mengenal hal mana yang gereja itu paling sanggup melakukan. Gereja yang berhasil hanya akan melakukan pelayanan yang ia dapat melakukan dengan baik. Saudara, tahu. Sebuah gereja, sebuah organisasi, seorang diri pun tidak dapat melakukan segala sesuatu. Bahasa Inggris, you can't do everything. Setiap kita diberikan karunia khusus. Dan karena itu, ada hal-hal yang kita pandai, ada hal-hal yang kita kurang pandai. Nah, ini berarti, ada implikasi berikutnya. Ini berarti bahwa gereja harus memilih untuk tidak melakukan hal-hal di mana dia tidak pintar, di mana dia tidak kuat, di mana dia tidak sanggup. Ini mungkin sulit karena ada banyak gereja yang berpendapat, wah, kami harus melakukan segala sesuatu. No. Anda bukan satu-satunya gereja yang Tuhan berikan kepada Indonesia atau kepada dunia. No. Kepada kota di mana gereja Anda pun berada. Tidak. Ada hal-hal yang Anda harus berbuat, dan ada hal-hal lain yang Anda tidak akan berbuat. Now, apakah implikasi kepada gembala? Ada satu terjemahan dari Amsal itu yang mengatakan, without passion there is no vision. Atau, tanpa gairah, tanpa semangat, tanpa sesuatu yang membakar hati kita, tidak ada visi. Saudara, visi tidak akan menemukan gereja
kalau pemimpin gereja, khususnya gembala, tidak memiliki passion. Satu studi di gereja-gereja di Amerika Serikat menemukan bahwa, dan ini saya tidak tahu siapa yang melakukan studi ini, saya kutip dari Tom Rainer dalam bukunya, dia mengatakan, dan ini sangat menyedihkan, bahwa hanya 6% dari gereja dipimpin oleh seorang gembala yang sungguh-sungguh mempunyai passion. Wah, ini merupakan suatu hal yang sangat apa istilahnya, kita harus merasa bersalah, dan mungkin kita yang menjadi pemimpin harus bertanya kembali, apakah saya masih mempunyai passion? Apakah saya masih merasa bahwa Tuhan membakar jiwa saya dengan sesuatu yang luar biasa? Kalau saudara mau lihat gereja atau organisasi yang saudara pimpin maju, saudara tidak bisa memimpin organisasi kalau saudara sendiri tidak mempunyai passion. Nah, saudaraku, unsur profil persimpangan visi berarti bahwa pemimpin harus memiliki hasrat besar. Kalau pemimpin tidak digerakkan oleh satu passion, mereka digerakkan oleh apa? Dan sayangnya, saya tidak mau menilai, saya tidak mau menyalahkan, saya tidak mau bagaimana, tetapi sayangnya banyak gembala atau banyak pemimpin memimpin gereja mereka dengan pandangan, ya, asal saya cukup bertahan. Dan ini bahaya bagi mereka yang sudah pelayanan lama. Mereka sudah agak stuck. Mereka sudah agak stagnan. Atau mungkin mereka sudah capek berjuang. Dan mereka hanya mau cari jalan yang paling gampang. Ya, let's take the easy way. Atau mungkin, dan ini kemungkinan saja bisa terjadi, mungkin mereka merasa, kalau saya mau mengadakan sesuatu yang baru, kalau saya mau memimpin ke arah yang baru, maka akan timbul konflik. Dan saya tidak mau konflik. Sehingga mereka, atau mungkin mereka tinggal ikut tradisi. Ya, dari pusat mengatakan begini, ya kita begini saja. Atau sayang. Ada juga yang rasa takut. Atau kurang percaya diri. Nah, saudara, ini sebenarnya, saya tidak tahu. Mungkin ini bukan dosa. Tapi saudara, terus terang, ini bukan visi. Ini bukan satu pemimpin yang sungguh-sungguh dipimpin oleh visi. Nah, juga ada dampak dalam bidang kedua, yaitu satu visi seperti ini yang jelas dan memikat harus melibatkan jemaat dengan sendirinya. Kalau jemaat tidak merasa tertarik, dia tidak akan berbuat apa-apa. Mungkin dia akan mengiyakan, mungkin dia akan melakukan sepanjang gembala minta, atau sepanjang gembala mengingatkan, atau sepanjang gembala memompa-mompa. Tetapi saudara, yang kita memerlukan bukan sebuah gereja di mana setiap jemaat harus dipompa atau harus dicambuk. Kita mau sebuah gereja di mana jemaat sendiri akan sungguh rindu mereka sendiri dengan hasrat mereka sendiri, karena mereka sudah serak, karena mereka sudah kontak dengan visi yang diinginkan. Mereka mau maju. Nah, itu juga ada dampak lain. Gereja yang berhasil harus mengizinkan jemaat melayani sesuai dengan karunia dan keinginan pelayanan mereka. Berarti setiap pemimpin gereja harus bantu mereka, harus tolong mereka. Bagaimana mereka? Tolong mereka tahu, kasih mereka coba, kasih mereka latih, dan seterusnya. Nah, hal yang ketiga, sehubungan yang ketiga, sebuah visi jelas bersifat dinamis. Maksudnya bisa berubah. Sudah pasti, kalau salah satu unsur dari ketiga unsur berubah, maka visi juga mau tidak mau harus berubah. Kalau kebutuhan di dalam masyarakat sudah tidak lagi sama seperti mungkin 20-30 tahun yang lalu, dan gereja punya pelayanan masih fokus ke sana, ya saudara, gereja itu tidak ada visi yang akan berhasil.
Gereja harus peka terhadap hal-hal yang Tuhan sedang melakukan atau Tuhan sedang memberkati. Bukan, oh Tuhan, ini visi kita, tolong berkati. Tapi sebaliknya, Tuhan, apa yang sedang kau berkati, bagaimana saya bisa bergabung dengan apa yang sedang kau berkati? Walaupun berubah, sebuah visi harus berubah dengan cara pelan-pelan dan juga dengan cara bertahap. Jadi, saudaraku, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Tuhan telah memanggil setiap gereja untuk mempunyai sebuah visi. Tuhan memanggil setiap pemimpin gereja, kita sebut gembala, untuk mempunyai Tuhan mau berikan kepada kita satu beban. Tapi Tuhan juga mau kita bekerja sama dengan jemaat, dengan anggota yang Tuhan berikan. Tetapi menurut pandangan pribadi saya, mungkin lebih dari segala-galanya, kita harus berani melihat ladang yang ada di keliling kita. Ladang yang memang sudah menguning. Tetapi kuningnya warna apa? Cara panennya cara bagaimana? Apa cara panen pakai mesin? Apa cara panen pakai pisau kecil? Atau bagaimana dan bagaimana? Kalau kita berani, saya yakin, sebagai pemimpin, kita bisa melihat, Tuhan, beban apa yang kau taruh dalam hati saya? Kalau beban itu sudah mulai kendor, kalau sudah mulai kurang terang, berarti apa? Berarti kita harus kembali di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa panggilanmu? Perbaharuilah panggilanmu dalam hati saya. Kita harus berani menolong jemaat. Mungkin pada tahap awal mereka tidak begitu tahu. Kita harus bantu mereka mengenal. Kita harus bantu mereka bertumbuh. Tapi menurut saya lebih dari segala-galanya, kita harus peka kepada masyarakat. Kita harus mata terbuka kepada kesempatan. Dan kita harus memakai dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kita. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Mari kita berdoa. Tuhan, kirim kepada kita orang-orang yang kau bisa pakai. Termasuk diri kita sendiri. Tuhan berkati.